Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Kali ini akan menjelaskan atau di video ini akan menerangkan lebih lanjut mengenai panduan penyelesaian tugas akhir ya, ataupun skripsi bagi mahasiswa di program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Jadi di video ini nanti akan membantu menjelaskan lagi mengenai proses skripsi dari awal sampai akhir mahasiswa itu sampai ke sidang nantinya. Jadi sebagai kelengkapan dari panduan, ya panduan nanti bisa diakses oleh kalian di website otomotif di bagian kemahasiswaan. Di sana nanti ada panduan skripsi, ya panduan penyelesaian tugas akhir skripsi. Di situ bisa kalian download soft filenya, PDF-nya, nanti bisa kalian baca lebih lengkapnya. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan ya rangkuman dari panduan penyelesaian tugas skripsi tersebut. Baik, tujuan penyusunan panduan ini ya sudah pasti. Yang pertama adalah agar bimbingan menjadi komprehensif. Jadi memberikan panduan yang menyeluruh dan praktis dalam setiap langkah penulisan skripsi mahasiswa. Lalu sebagai penerapan pengetahuan ya, membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama kurang lebih 4 tahun atau 8 semester. Lalu tujuan akhirnya adalah sebagai standarisasi proses ya. Jadi di sini nanti akan menyediakan alur proses, petunjuk dan template untuk persyaratan seminar proposal, penulisan skripsi dan sidang ya. Selanjutnya tentunya ada dasar hukum ya untuk menyusun panduan ini. Yang pertama adalah dari Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan di UPI. Ya, jadi di sana bisa misal mahasiswa ya atau teman-teman mahasiswa sekalian bisa membaca itu mengenai proses perkuliahan di UPI atau aturan-aturannya itu seperti apa. Ya, lalu mengenai surat edaran nomor 054 UN 40 RI KM 01 tahun 2021, yaitu mengenai konversi karya tulis ilmiah dan skripsi program sarjana di lingkungan UPI. Lalu ada surat edaran nomor 045 tahun 2022, yaitu sebagai perubahan atas surat edaran nomor 054 UN 40 RI KM 01 tahun 2021. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pokok ya, yaitu persyaratan penyelesaian akhir studi, yaitu berupa skripsi. Jadi untuk mengambil mata kuliah atau sebelum mengambil ya mata kuliah skripsi dan melakukan penulisan skripsi, alangkah baiknya untuk mengecek terdahulu di siak mahasiswa itu dicek dulu di hasil studi teman-teman, dicek apakah masih ada mata kuliah yang belum lulus atau masih nilainya E misalnya, atau nilai D ya, yang nilai D-nya itu lebih dari 2. Oke. Karena di sana nanti ada beberapa mata kuliah prasyarat ya untuk bisa mengambil skripsi. Seperti itu. Lalu minimal SKS masih sama serangkaian yang tadi ya, sekaligus melihat tadi mata kuliah yang sudah selesai atau sudah lulus atau belum, itu dipastikan lagi minimal itu kalian sudah menyelesaikan 105 SKS ya. Dengan IPK minimal yaitu 2,5 dan sedang berada di semester 7. Jadi di semester 6 itu disarankan ya jangan mengontrak skripsi. Lalu
tadi sebagai mata kuliah prasyarat, yaitu salah satunya adalah ada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi harus lulus dulu metodologi penelitian. Lalu setelah itu ada mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik, ya. Jadi sebelum mau mengajukan skripsi atau mau skripsi, pastikan kalian bertemu nanti dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing, ya, untuk membicarakan atau melihat progres kalian selama berkuliah dengan dosen pembimbing akademiknya. Lalu untuk ketentuan dosen pembimbing itu harus memiliki kepakaran yang relevan dengan topik skripsi mahasiswa, itu yang paling utama. Lalu jumlah pembimbing nanti maksimal adalah 2 orang dosen pembimbing, ya, untuk setiap mahasiswanya. Persyaratannya kalau untuk dosennya itu adalah jabatan fungsionalnya itu ada di pembimbing utama atau minimal lektor atau asisten ahli yang bergelar doktor, ya. Nah, kalau untuk pembimbing keduanya atau pembimbing pendamping itu nanti minimalnya asisten ahli. Lalu untuk beban bimbingannya bagi setiap dosen yaitu maksimalnya adalah 12 mahasiswa per semester untuk setiap dosen, baik sebagai pembimbing utama maupun pendamping. Baik, untuk alur penyelesaian skripsi, yang pertama adalah sudah pasti pemilihan judul, ya. Teman-teman mahasiswa harus memilih topik dulu, ya, sebelum mau melanjutkan atau mengajukan atau mencari dosen ataupun mencari informasi mengenai dosennya dulu, ya, yang ingin dituju. Kalau memang itu bidang atau topik yang ingin kalian dalami, ya, di bagian situ, seperti itu. Lalu melakukan seminar proposal. Untuk seminar proposal ini, ya, setelah kalian mendapatkan dosen pembimbing, lalu sudah bimbingan beberapa kali oleh dosen yang sudah ditunjuk oleh prodi, ya, atau kalian yang memilih, itu baru kalian mengajukan seminar proposal, ya. Di dalamnya yaitu hanya presentasi proposal penelitian, nanti baru dilakukan ada beberapa masukan mungkin nanti dari penguji dan sebagainya. Lalu untuk pelaksanaan penelitiannya nanti bisa setelah seminar proposal itu adalah melakukan pelaksanaan penelitian dan pembimbingan kembali, ya, dengan dosen pembimbing yang sudah di SKK atau ditetapkan oleh program studi. Lalu yang terakhir baru ada adalah penentuan, ya, yaitu sidang skripsi, itu sebagai ujian akhir dan nanti terakhirnya masih ada revisi skripsi kalau memang masih ada yang harus atau perlu diperbaiki atau ada masukan-masukan dari para penguji ataupun pembimbing yang dirasa nanti bisa membangun atau membuat skripsi kalian itu menjadi lebih baik. Nah, kembali lagi ke tahap pertama tadi, yaitu pemilihan judul dan topik skripsi. Ya, yang utama, yang penting yaitu nanti konsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademik, ya. Jadi mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk menentukan topik, ya. Setelah topiknya sudah ditentukan atau hasil diskusi misalnya sudah ditentukan topiknya mau apa, baru nanti lanjut untuk mencari judul, ya, mencari judul. Nah, kalau sudah mencari judul atau mencari masalah yang ingin diangkatnya, nanti baru cek originalitas, ya. Bagaimana cek originalitas ini? Bisa kalian lakukan mulai dari mengumpulkan referensi-referensi yang topik atau masalahnya ingin kalian selesaikan, ya, atau kalian ingin cari tahu. Bisa kalian coba yang paling sederhana adalah via Google Scholar, ya. Di situ tinggal cari kata kuncinya apa di topiknya, misal mengenai pengembangan media pembelajaran. Kalian ketik saja di sana, lalu dibaca, dicari jurnal-jurnal yang relevan,
ya yang sesuai dengan topik kalian. Tadi misal media pembelajaran dicari, lalu referensi itu dikumpulkan, kalian kumpulkan dahulu, setelah dikumpulkan baru kalian baca. Ya, setelah dibaca baru kalian membuat pemetaan ya. Pemetaan fungsinya untuk apa? Ya tadi untuk mencari originalitas, keterbaruan dari judul yang akan kalian angkat atau masalah yang akan kalian angkat. Lalu yang ketiga, jangan lupa itu topik yang kalian angkat harus sesuai dengan bidang keilmuan ya. Bidang keilmuan kita itu di pendidikan teknik otomotif. Ya, jangan sampai misal media pembelajaran tapi media pembelajaran itunya di FMIPA, misalnya di MIPA atau di matematika atau fisika ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi misal media pembelajarannya di teknik otomotif. Lalu relevansi topik harus relevan dengan perkembangan teknologi terkini di bidang teknik otomotif. Jadi misal tadi mengenai media pembelajaran, jangan sampai media pembelajaran tersebut sudah pernah dibuat atau tidak relevan lagi dengan dengan zaman yang sekarang ya, yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Misalnya tadi mengenai media pembelajaran, jangan sampai kita mengulang membuat media pembelajaran tersebut dengan teknologi konvensional, misalnya teknologi lama. Misal media pembelajaran mengenai sistem pemasukan bahan bakar, lalu kalian membuatnya media pembelajaran tersebut masih menggunakan karburator, ya itu kan sudah tidak relevan ya. Minimal untuk saat ini adalah misal menggunakan teknologi FI ya, fuel injection, seperti itu contohnya. Lalu untuk pendaftaran seminar proposal itu bisa kalian komunikasikan dulu tadi ya, untuk sebelum mendaftar kepada TPPS misal ya, apakah TPPS nanti sudah menyetujui, lalu ke prodi ya, setelah dari prodi atau sambil melapor ke prodi itu bisa kalian melakukan pengajuan online ya. Pengajuan online itu di melalui siak.upi.edu/sias ya, sias. Di sias itu nanti kalian bisa mendaftarkan seminar proposalnya. Lalu setelah itu pihak prodi akan melakukan verifikasi. Jadi staf prodi dan koordinator PPS memverifikasi lagi kelengkapan dokumennya. Lalu setelah itu ada penyerahan dokumen ya, menyerahkan proposal, surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya. Setelah di ACC atau setelah disetujui ya, dan di hasil verifikasi disetujui, itu baru dilakukan penjadwalan. Penjadwalan tersebut biasanya ya prodi akan menetapkan jadwal seminar dalam 7 hari kerja. Ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan seminar proposal. Baik, untuk pelaksanaan seminar proposal nanti yang pertama akan ada persiapan presentasi dulu. Jadi mahasiswa atau teman-teman mahasiswa sekalian itu akan menyiapkan presentasi berdasarkan proposal yang telah disetujui. Lalu setelah itu ya melakukan presentasi tentunya. Jadi mahasiswa mempresentasikan proposal tersebut di hadapan dosen, penguji dan audiens ya. Lalu yang ketiga akan ada sesi tanya jawab. Di sesi ini nanti akan ada umpan balik ya dari dosen, penguji dan audiens. Lalu yang keempat evaluasi dan revisi. Jadi teman mahasiswa nanti akan menerima evaluasi dan melakukan revisi jika diperlukan. Ya, jika tidak maka nanti silakan dibicarakan lagi atau didiskusikan lagi dengan pembimbing skripsinya masing-masing. Lalu setelah tadi seminar ya, setelah seminar proposal skripsi, nanti akan ada pengajuan oleh staf prodi ya. Staf prodi akan mengajukan surat pengusulan ke fakultas untuk penerbitan SK ya. SK apa nanti? SK atau surat tugas sebagai pembimbing ya. Nah, seperti contohnya di sini ditampilkan adalah sebuah surat tugas ya, sebuah surat tugas atau SK
Jadi penerbitan SK-nya itu akan diterbitkan oleh fakultas yang ditandatangani oleh dekan atau direktur atau oleh wakil dekan bidang akademik ya, atau wakil dekan 1. Seperti itu. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian dan pembimbingan. Setelah kalian menerima SK, baru nanti akan dilakukan pembimbingan ya dengan dosen yang telah ditetapkan oleh prodi tadi. Frekuensi bimbingan itu ya, jadi jumlah proses pembimbingan itu dilakukan minimal 12 kali ya selama satu semester. Lalu untuk dokumentasi bimbingan, jadi setiap bimbingan diharapkan ya atau diharuskan kegiatan bimbingan tersebut dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Nanti setelah bimbingan selesai, misal sudah ACC untuk melakukan pengambilan data atau ke lapangan ya istilah lainnya, itu baru kalian mengajukan ya surat izin penelitian. Surat izin ini ditujukan kemana ya? Ke instansi yang terkait yang akan kalian tuju. Misal kalian akan mengambil data tersebut ke SMK, maka ajukan surat untuk surat izin penelitiannya ya ke SMK yang akan dituju, seperti itu. Lalu mengenai tanggung jawab, proses penelitian menjadi tanggung jawab mahasiswa dan dosen pembimbing ya. Maka dari itu mengenai tanggung jawab ini diharapkan setiap kegiatan itu ada dokumentasi ya, baik foto ataupun dokumen tertulisnya. Lalu setelah pengambilan data, mahasiswa mengolah data tersebut, melakukan bimbingan lanjutan tentunya nanti akan ada validasi naskah skripsi ya, dan untuk persiapan sidang. Validasi naskah, jadi dosen pembimbing memvalidasi naskah skripsi sesuai pedoman yang ditetapkan ya, apakah nanti masih ada perbaikan atau memang sudah layak untuk mengikuti ujian sidang, seperti itu. Lalu dicek lagi nanti daftar pustaka itu harus ada referensi jurnal ya, minimal 25% ya yang dari jurnal. Oke, tadi kan sudah di awal misal kalian mencari penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian kalian. Nah, itu dikumpulkan nanti sebagai bahan bacaan kalian dan patokan atau referensi kalian untuk menjawab pertanyaan penelitian ya, membantu menjawab. Lalu setelah itu dilakukan cek plagiarisme ya. Jadi skripsi harus lolos uji plagiarisme dengan tingkat kemiripan maksimal 20% ya. Umumnya seharusnya bukan 20%, itu sekitar 25%. Dan biasanya kita akan menggunakan itu Turnitin ya, menggunakan Turnitin untuk pengecekannya. Silahkan jika kalian mengalami kendala untuk mengecek tingkat kemiripan tersebut atau penggunaan Turnitin, bisa kalian konsultasikan kepada dosen pembimbingnya masing-masing. Lalu setelah dicek plagiarismenya di bawah 25%, baru nanti akan disetujui ya untuk mengikuti ujian sidang atau mendaftar sidang ya. Oleh siapa? Oleh pembimbingnya masing-masing. Untuk pendaftaran sidang skripsi ya, itu bisa nanti kalian ajukan secara online ya, melalui di website yang sama dengan tadi pendaftaran proposal, yaitu di Siakupi Edu ya, di SIAS. Silakan mengajukan di sana. Lalu yang kedua adalah penyerahan dokumen ya, menyerahkan draft skripsi dan dokumen pendukung lainnya. Lalu yang ketiga nanti ada verifikasi persyaratan ya, jadi petugas atau staf akademik memverifikasi kelengkapan persyaratan untuk bisa mendaftar ya ujian atau sidang skripsi.
Penjadwalan sidang nanti TPS dan petugas akademik atau staf ya di prodi akan menetapkan jadwal sidangnya. Baik, di proses pendaftaran tadi dipastikan kalian sudah mendapatkan ACC atau persetujuan dari pembimbingnya masing-masing. Jadi tidak hanya dibuktikan oleh naskah atau draft skripsinya yang sudah ditandatangani ya. Jadi bukan hanya itu, tapi kalian benar-benar mendapatkan secara verbal ya. Misal dosennya sudah berkata, "Iya, silakan untuk mengajukan sidang di bulan ini," misalnya seperti itu contohnya. Lalu untuk persyaratan dokumennya untuk sidang skripsi, yang pertama draft skripsi itu dibuat 3 eksemplar draft skripsi yang telah disahkan ya oleh pembimbing dan ketua prodi. Nah, untuk pengumpulan draft ini atau pembagian draft kepada setiap penguji dan pembimbing itu maksimal H-3 sebelum jadwal skripsi kalian atau ujian sidang skripsi kalian. Ya, jangan menjadi kebiasaan memberikan draft atau naskah skripsi itu di H-2 atau H-1 ya, maksimal di H-3 jadwal ya, dan itu dihitungnya adalah hari kerja bukan hari libur ya. Ini harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Jangan sampai dokumen atau draft tersebut tidak diterima oleh penguji sehingga menyebabkan kelulusan kalian menjadi ditunda ya, atau ujian sidangnya yang digagalkan karena ada penguji yang keberatan. Lalu untuk dokumen akademik ya, sekaligus tadi untuk mendaftar juga, yaitu ada KHS ya atau transkrip nilai ya, yang memuat di sana hasil kalian berkuliah selama 7 semester ya di sana, dan disahkan nantinya oleh dekan atau wakil dekan bidang akademi. Lalu selanjutnya ada fotokopi buku bimbingan ya atau catatan bimbingan yang ada tanda tangannya tadi untuk dilampirkan, dan sertifikat kompetensi. Dari prodi kami pun kan sudah menyediakan ya untuk uji kompetensi tersebut. Misal kita di bidang otomotif, maka kami menyelenggarakan uji kom di bidang otomotif di misal TSM dan TKR, dan silahkan kalau misal mau menyerahkan sertifikat kompetensi yang lain itu diperbolehkan selama itu relevan dengan bidang studi pendidikan teknik otomotif ya. Jangan sampai sertifikat kompetensinya yang kalian berikan adalah sertifikat kompetensi untuk memasak ya, itu tidak relevan dengan prodi kita. Lalu dokumen pribadi seperti fotokopi KTP atau kartu keluarga dan ijazah terakhir yang dilegalisir, silakan untuk melegalisir ijazah SMA-nya ya, ijazah terakhirnya misal SMA atau MA ya, itu diperbolehkan. Lalu persyaratan tambahannya skor TOEFL ya, atau untuk di UPI lah. Kalau UPI itu nanti akan menggunakan PTESOL ya, itu minimal adalah nilainya 450, dan bukti uji kemiripan tadi ya, cek plagiarisme itu di maksimal 25%. Itu pun silakan nanti dilampirkan sebagai bukti. Untuk pelaksanaan sidang skripsinya nanti sama seperti seminar proposal, akan diawali dengan presentasi ya. Jadi mahasiswa mempresentasikan skripsi di hadapan tim penguji, lalu ada sesi tanya jawab ya dengan tim penguji, lalu dilakukan evaluasi ya, tim penguji mengevaluasi presentasi dan skripsi, lalu yang akhir adalah keputusan ya. Nanti tim penguji akan memberikan keputusan hasil sidang kalian ya, karena kan ini sifatnya adalah ujian. Nah, selama pelaksanaan sidang skripsi ini nanti sebelum dilakukan presentasi atau seminar itu dari fakultas nanti akan ada pengumuman atau pemberitahuan lanjutan
itu untuk melakukan pembukaan sidang dulu ya. Jadi kalian wajib mengikuti acara tersebut. Ya, itu untuk satu fakultas. Lalu setelah pelaksanaan sidang skripsi, nanti di pengambilan keputusan atau di akhir dari fakultas pun dan prodi itu akan ada sidang yudisium atau yudisium ya, diputuskan nanti kalian lulus atau tidaknya ya, atau ada perbaikan, revisi atau ditunda misal status kelulusannya ya di hasil terakhir tersebut. Untuk komposisi tim penguji sidang, nanti jumlah penguji ya itu ada 3 orang dosen penguji untuk setiap sidang skripsi. Kualifikasi penguji yaitu dosen penguji minimal memiliki jabatan akademik asisten ahli. Ketentuan khususnya, dosen pembimbing tidak menguji namun hadir dalam sidang. Ya, jadi harus ada dosen pembimbing dan paling minimal ada 2 dosen penguji. Maka ujian sidang atau sidang skripsi tersebut bisa dilaksanakan. Untuk kategori hasil sidang skripsi nanti ada lulus tanpa perbaikan ya, jadi skripsi diterima tanpa perlu revisi. Ya, lalu ada lulus dengan perbaikan substansial, jadi mahasiswa diberi nanti waktu 30 hari untuk revisi besar. Lalu lulus dengan perbaikan minor, mahasiswa diberi waktu 2 minggu untuk revisi kecil. Lalu ada yang terakhir itu adalah gagal ya, mahasiswa harus mengulang sidang setelah 3 bulan. Ya, jangan sampai kalian mengalami hal tersebut. Biasanya penyebab kegagalan dalam sidang skripsi itu kalau kalian terbukti misal skripsi tersebut adalah skripsi yang daur ulang, atau misal kalian mengcopy, mencontek dari skripsi punya orang lain ya, itu dipastikan akan gagal. Oke, kalau ataupun kalian tidak bisa menjawab sama sekali skripsi tersebut, itu bisa kami indikasikan ya kalian menggunakan jasa untuk mengerjakan skripsi ya. Karena kalau kalian bisa menjawab dengan percaya diri skripsi tersebut dan paham akan yang kalian tulis di dalam naskah dan draft skripsi tersebut, maka dipastikan ya minimal itu kalian mungkin ya itu dipastikan lulus dengan perbaikan substansial, separah-parahnya seperti itu. Lalu ada proses revisi dan pengesahan skripsi. Di revisi skripsi ya, mahasiswa melakukan revisi berdasarkan masukan dari penguji ya. Lalu yang kedua ada persetujuan pembimbing ya, dosen pembimbing menyetujui hasil revisi, lalu dicek lagi formatnya ya. Jadi staf prodi akan melakukan pengecekan format akhir skripsi kalian. Lalu ada paling terakhir adalah pengesahan akhir. Setelah semua dipastikan, barulah ketua prodi akan mengesahkan skripsi final atau akhir kalian ya. Nah, untuk proses revisi dan persetujuan nanti yang akan mengesahkan tersebut tidak hanya dosen pembimbing tentunya, tapi dengan dosen penguji ya. Jadi kalau dosen penguji tidak kalian temui atau tidak kalian dapatkan pengesahannya, maka secara tidak langsung ya, secara otomatis skripsi kalian itu ya belum selesai ya, belum final. Jadi harus melakukan revisi sesuai yang diarahkan, disarankan oleh dosen penguji tersebut. Baik, kalau kalian sudah melakukan tahap-tahap yang tadi sudah dilakukan ya, insya Allah skripsinya nanti akan lancar ya, tidak akan ada banyak kendala. Dan jangan lupa untuk sering atau selalu berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya jika menemui kesulitan atau ada hal yang tidak kalian mengerti ya, ataupun kalian punya argumentasi yang kuat, misal ya dikumpulkanlah referensinya gitu kan, untuk untuk memperkuat argumentasi kalian tersebut. Baik, mungkin sekian untuk video panduan ya, kelengkapan dari
panduan yang ada di website otomotif. Ya, jangan lupa untuk selalu mengecek skripsinya. Jika yang sedang mengerjakan selalu lebih rajin lagi ya untuk bimbingannya, untuk melaksanakan penelitian ya, pengambilan data ataupun olah datanya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.